إلا يدعو أمة تعرف لجمالها المشعور ومشاقة لها بهذا صلاة الممدود. فهدرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الهور العين من قسم الله له من الشرف بالكسمة الوافية. وقت الوقت الذي رتب الله على هدوءه وجود هذا المولود فانطلق أصبح الكمال من النور النمود وبرز الحامد المهمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Dusturakum ya ahlal dark wa ya ahlal batin wa ya ahlal naubah wa ya ahlal nur. Sebelum kita membaca doa Maulid Sabtu Duror, sedikit nanti kita akan ngaji bersama. InsyaAllah kita akan bahas sesuatu yang InsyaAllah akan bermanfaat untuk ulun pribadi dan kita semua yang hadir pada siang hari ini, terutama untuk kedua orang tua bayi yang tadi kita tasmiahi, yaitu Ananda Zahra Mona Zahira binti Ahmad Sodak. Dan kita doakan semoga anak ini Allah jadikan anak yang salihah, anak yang bisa dibanggakan oleh kedua orang tuanya di dunia sampai nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah jadikan anak ulun pian berataan, Allah jadikan anak-anak yang salihin wa salihat, amin amin ya rabbal alamin. Yang senantiasa ulun muliakan keluarga besar daripada kai neneknya Zahra Muna Zahira binti Ahmad Sodak, baik yang dari Banua Lawas maupun yang dari Balikpapan. Kita doakan semoga keluarga besar ini keluarga yang penuh dengan keberkahan. Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan rizki mereka rizki yang melimpah dan barokah. Allah mudahkan mereka semuanya berziarah ke kota Makkah dan Madinah
dan semoga Allah jadikan anak keturunan dua keluarga besar ini, keluarga ini Allah jadikan anak keturunannya salihin wa salihat, dan semoga tidak wafat dari mereka kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang ulun muliakan para tutuhak masyarakat yang ikut berhadir pada siang hari ini, kita doakan semoga Sidin Barataan panjang umur, sehat walafiat, Allah mudahkan segala urusan dan Allah kabulkan segala hajat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, sering kami sampaikan bahwasanya tasmiyah dan juga akikah ini salah satu amaliyah yang sangat penting, apalagi di akhir zaman yang sudah seperti sekarang ini. Kalau boleh dihitung, dari 10 anak yang ada di sekitar kita, mungkin 4 atau 3 saja yang bisa dikategorikan sebagai anak yang solih solihah. Padahal doa ulun, doa pian tu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina min qurrati a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikan istri kami, anak-anak kami, dzurriyyat kami qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu apa namanya? Seorang anak keturunan yang menjadi pelipur lara, bukan mendatangkan lara. Lara itu rasa sakit. Pelipur itu berarti penghilang. Jadikan anak keturunan kami anak keturunan yang bisa menghilangkan kesedihan di hati kami, yang bisa mendatangkan rasa himung bahagia di hati kami. Kan gitu doanya. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan mereka itu pemimpin-pemimpin, orang-orang yang bertakwa kepadamu ya Rabb. Tapi kenyataannya dari 10 anak yang ada di daerah kita, mungkin 3 atau 4 saja. 5 itu sudah masya Allah dan alhamdulillah. Tapi subhanallah, kita melihat kayak apa kekanakan sekarang. Masya Allah, dulu zaman pian mungkin dari maghrib sampai isya ngaji. Kalau kada ngaji pamali, kan gitu. Kalau sekarang kada main HP pamali. Kekanakan kalau kada berTikTok itu kada gaul. Kekanakan kalau kada paham medsos itu kada gaul. Padahal abahnya lo kada paham TikTok. Subhanallah, ini zaman sudah kayak ini. Kalau kita ini kada paham kayak apa menjadikan anak kita anak yang solih solihah, maka solih solihahnya anak itu kada langsung dikasih sama Allah, itu kada. Harus ada usaha dari abah, dari mamanya. Kada bisa kita mengandalkan sekolahan anak. Anak itu pendidikan pertama di rumah, terutama mamanya. Makanya dikatakan madrasatul ula litifil. Ibu itu adalah sekolahan pertama gasan anak. Jadi sekolahan anak kita pertama kali itu keluarga. Kita sebagai abahnya, mamanya sebagai sekolahannya, kemudian lingkungan yang ada di keluarga kita. Adapun PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah dan sebagainya, mereka hanya menyambung. Dan berapa banyak anak yang masuk ke sekolahan yang bagus, tapi malah merusak sekolahannya, bukan perbaiki. Kenapa? Karena dari rumah sudah kurang baik ini anak. Berapa banyak anak yang masuk ke pesantren, padahal pesantren itu tempat pendidikan ilmu agama, malah merusak peraturan, merusak lingkungan, merusak macam-macam, malah mempengaruhi kawan dan sebagainya. Kenapa? Karena ini anak dari rumah sudah rusak. Siapa yang merusak? Kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, bersih. Kayak anak tadi ini bersih, kada ada dosa sama sekali. Tapi kedua orang tuanya lah yang menjadikan ini anak menjadi Yahudikah, Majusikah, Nasranikah. Artinya akhlak anak, karakter anak, tabiat anak itu terbentuk dari kedua orang tuanya. Maka dari itu, anak solih solihah itu seharusnya yang berjuang mati-matian untuk mendapatkan kesolihan atau kesolihahan anak itu bukan anaknya saja. Anaknya itu mungkin hanya 30% dari usaha, tapi 70% itu adalah usaha ulun, usaha pian, usaha mamaknya yang di rumah, usaha kita sebagai orang tua. Maka agar anak kita selamat di zaman yang sudah kayak ini, dimanapun mereka sekolah insya Allah aman.
Ulun ada sering kami sampaikan, bahkan setiap wali santri di pesantren kami wajibkan untuk berusaha. Yang penting berusaha. Kayak apa? Mengamalkan 6 hal. Dicatat. Ada pulpen kah? Ada HP kan sekarang zaman udah. Dicatat, diingat-ingat, direkam, diingat-ingat, nanti sampaikan ke istri kita yang di rumah. Ayo sama-sama. Ini penting, Masya Allah penting. Berapa banyak orang tua yang bisanya marah-marah sama anak, dasar kurang ajar gitu, dasar warik susah diatur. Loh kalau anaknya warik, abahnya apa? Kada sadar nih, warik susah diatur, dasar susah diatur kayak warik loh. Kata anaknya, loh warik anaknya, abahnya apa? Mamanya apa? Kita kada bisa nyalahkan anak. Kalau anak nakal itu memang sudah diawali oleh abah mamanya. Kalau anak ini susah diatur, sudah diawali oleh abah mamanya. Kalau anak ini kok kada baik, sudah diawali oleh abah mamanya. Maka ini ada 6 hal. Kalau ini kita amalkan, maka Allah yang akan langsung membimbing anak kita jadi anak yang solih solihah, sehingga kita mati, kita tinggal menerima kiriman pahala dari anak-anak kita. Lupakah kita? Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Kalau orang itu mati, semua amalnya terputus, enggak dapat pahala lagi kecuali dari 3 hal. Yang pertama, sedekahun jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Yang kedua, wa ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Yang ketiga adalah wa waladin salih yad'ulah, anak saleh yang mau mendoakan. Dan semoga Allah jadikan anak ulun pian berataan jadi anak-anak yang salih salihah. Karena ini yang kita harapkan. Maka anak itu adalah investasi akhirat kita. Udah kita sugih kada, jarang-jarang bersedekah, ilmu kada bisi, pas anaknya nakal. Ya Allah. Ya, jadi ayo kita bismillah. Ada 6 hal. Kita bahas semua kah? Atau satu aja nih ulun sampaikan? Ini ulun terlambat udah kada ada senyum yang ulun datang. Mohon maaf atas keterlambatan. Tapi ini sebagai gantinya, ini ulun kasih oleh-oleh yang sangat berharga. 6 hal ini kalau kita amalkan, Allah akan bimbing anak kita. Dimanapun mereka sekolah, dimanapun mereka berada, kada usah khawatir. Yang penting kita sudah mengamalkan 6 perkara ini, setelahnya pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Udah. Apa yang pertama? Yang pertama, jaga makanan anak-anak kita. Pastikan apa yang kita kasih ke anak kita, baik makanankah, minumankah, pastikan itu adalah makanan yang halalan thayyibah. Jangan anak kita kemasukan makanan yang syubhat. Tahu pian syubhat? Syubhat itu barang yang kada jelas halal haramnya. Ini semangka ini halalkah haramkah? Ini namanya syubhat. Tapi kalau ini halal ini, ya kan? Misalkan pian menemukan semangka bulik arah ke keluar, ini pas hari Kamis pasar nih. Ada semangka di pinggir jalan. Halalkah haram tuh? Itu syubhat caranya. Itu namanya syubhat. Nemu dompet, ini halalkah haram? Kada jelas ini. Jadi jangan sampai anak kita kemasukan makanan-makanan yang syubhat, apalagi makanan yang haram. Kayak orang, mohon maaf, saruan kayak ini nih. Kan saruan ini misalkan ada makanan, misalkan makanan sepiring, pian makan 2 piring. Yang sepiring halal, yang piring kedua halalkah haramkah? Orang yang punya rumah baik loh, pian baik tapi pian kada bepadah, ya kan? Itu ngarannya syubhat itu. Ini ngarannya syubhat. Ini biasanya siapa itu biasanya ini? Biasanya duduk di luar-luar ini biasanya. Yang di dalam sama, ya kan? Sama, kita sama, semuanya sama. Cuma jangan diulangi lagi. Jangan kada bepadah. Kadang ibu-ibu gitu, alasannya umpat bantu basuh piring, ya, bulik bawa apa kada bepadah, ya, bawa lauk lah, bawa ini kada. Ini syubhat itu. Syubhat. Di wadah kami kalau disuruh halal. Masalah tambahannya ini kadang kada disuruh. Apalagi yang punya rumah orangnya pamalar. Wah, ini bahaya itu. Bahaya itu. Karena Rasulullah bersabda, jadi man akalal halala ata'at jawarihuhu sya'a am aba, wa man akalal harama asad jawarihuhu sya'a am aba.
Barang siapa yang makan makanan halal, maka seluruh anggota tubuhnya mau kada mau pasti baik. Loh, anak itu nyaman dibawai ibadah, nyaman dibawai majelis, nyaman dibawai sembahyang, nyaman dibawai baca Quran. Kenapa? Makanannya halal. Lah kayak apa ini anak susah? Ada orang datang, guru minta banyu. Ya, minta banyu. Anak wah susahnya luar biasa. Kalau dibawa ini kada mau. Misalkan nih, anaknya nakal. Dalam hati ulun, ya kucing anaknya kucing, macan anaknya macan, sadu anaknya sadu. Ya, ini abahnya ini mamanya ini. Yang salah itu abahnya, mamanya. Mungkin kemasukan makanan-makanan yang syubhat. Ini tempat lagi ini tahun politik. Ya, awas hati-hati. Itu uang yang dikasihkan calon DPR, calon DPRD, calon bupati, awas itu. Itu uang apa itu? Awas hati-hati. Alhamdulillah ulun tinggal di Marindi 11 tahun dah menemui 2 kali pemilu. Alhamdulillah kada mau menerima itu. Ya, diantari ke apa? Kada makasih banyak, makasih. Bukannya kada mau duitnya, takut dosanya. Kalau duit mau, sama pian mau duit. Mau. Ulun pun mau duit, cuma takut mikirkan dosanya ini kayak apa gitu nah. Karena ulun mau nerima semuanya ngasih. Ini calon bupati Tabalong berapa orang datang sudah tempat ulun. Calon DPRD sudah berapa orang datang tempat ulun. Ulun bilang silahkan datang, tapi jangan di waktu majelis. Yang kedua jangan ngasih duit. Jangan ngasih duit. Kayaknya kalau udah imbah pilihan baru ngasih duit. Wah, alhamdulillah sahlan welcome ya kan. Kita terima tuh duit sebanyak apapun kita terima tuh. Kayaknya imbah pilihan. Kalau sebelum jangan. Kenapa? Takut ulun. Takut minimal syubhat dah. Minimal syubhat. Walaupun orang yang ngasih tuh katanya ngomong ulun ridho katanya. Ulun rela. Ini kada suap, kada sogo. Iya. Tapi kalau pian dikasih terus pian kada milih, sadi kada bu. Ini menandakan udah kada ikhlas dah. Itu yang pertama, jaga makanan. Pokok selagi makanan anak pian halal, sekolah dimanapun jadi. Kalau anak pian itu pian kasih makanan yang halalan thayyibah, walaupun kada, mohon maaf, walaupun kada masuk pesantren, maka pian akan mudah membimbing, didik anak pian jadi anak-anak yang solih solihah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jaga lisan. Jaga lisan abah mamanya. Ada orang pengen anaknya solih solihah, tapi gawiannya nyabati orang aja itu. Duduk di ambien nyambati orang, duduk di warung nyambati orang, di pos kamling nyambati orang, di pasar nyambati orang, di jalan berpapasan sama kawan berhenti nyambati orang. Subhanallah, sempat-sempatnya itu ya, berpapasan singgah salaman pahala. Setelah itu nyambati orang, dosanya numpuk. Orang yang suka nyambati orang, anaknya harus hati-hati. Lisan ini penting. Kata Nabi, man waqa an syarriha an waqa syarra hadaini dakhalal jannah. Barang siapa yang bisa jaga dirinya dari keburukan 2 perkara ini, yaitu lisan dan mohon maaf kelamin, maka pasti masuk surga. Dan barang siapa bisa menjaga lisannya, maka Allah jaga anak-anaknya. Awas, tukang fitnah anaknya rusak. Tukang nyambati orang anaknya rusak. Tukang berdusta anaknya rusak. Itu sudah sunatullah dah tuh. Itu sudah sunatullah. Maka hati-hati jangan sampai kita ini bermaksiat dengan lisan kita. Jaga lisan kita, terutama nyambati orang. Karena gibah nyambati orang itu dosa besar. Ya, nyambati orang dosa besar. Awas hati-hati, kasihan anak kita. Anak kita kada tahu apa-apa. Tahu-tahu anak kita rusak gara-gara kelakuan kita. Zaman wayah ini zaman medsos, zaman digital, yang namanya lisan bukan hanya lisan yang ini, tapi tangan juga lisan. Awas hati-hati nulis di media sosial. Ya, ini nulis media sosial nyambati orang. Ya, yang pro ini jelek-jelekan apa, jelek-jelekan yang kontra. Misalkan calon presiden siapa pilihannya? Masing-masing ya kan? Karena masing-masing. Misalkan ulun milih A, pian B. Wah, kita mentang-mentang kita pemilih A yang jelek-jelekan yang B. Kada usah. Kada ada untungnya. Doakan yang terbaik, pian pilih calon pian, doakan. Kada usah menyambati lawan, kada usah. Kita semalam tahun 2019, mati-matian. Yang pendukung ini, mati-matian. Pas jadi menterinya. Allah sakit dah.
Ya kan? Mati-matian, jelek-jelekan Pak Jokowi habis-habisan. Yang pro Jokowi jelek-jelekan ini Prabowo jelek habis-habisan. Pas kekawanan ini ternyata. Kan? Ini subhanallah, itulah politik. Kada usah. Pokok pian punya pilihan, pilih, doakan. Sudah, pilih bismillah, doakan. Jaga tulisan, jaga lisan. Itu yang berapa tadi? Kedua. Yang pertama tadi apa? Jaga makanan. Yang kedua jaga lisan atau tulisan. Yang ketiga kita usahakan puasa Senin Kamis dan puasa Ayyamil Bid. Niatkan gasan anak. Lah hari ini Kamis, Pak. Hah? Kada puasa. Kenapa? Saruan. Hah? Kalau misalkan puasa, kalau kita diundang, maka kita boleh membatalkan puasa kita. Jadi usahakan puasa Senin Kamis dan puasa tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Itu orang kalau rajin puasa, anaknya itu Allah didik, anaknya Allah bimbing, anaknya yang mengkader langsung Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terbukti mujarrab. Orang abahnya lain kiai, lain tuan guru, tapi bisa jadi tuan guru karena abah mamanya. Kalau kada mamanya, rajin puasa Senin Kamis, rajin puasa Ayyamil Bid 13, 14, 15. Kalau pian-pian bapak-bapak berat untuk puasa, mamanya yang puasa. Kalau mamanya berat juga, nah ini yang repot. Harus ada yang rajin puasa. Ulun sama bini ulun bawai puasa. Pokok ayo kita puasa. Puasa. Niat gasan anak, niat gasan santri ulun di rumah. Jadi harus puasa. Orang pengen anaknya solihah, malas puasa. Kada mau puasa Senin Kamis, apalagi Ramadan ditinggalkan. Udah selesai. Hah? Walaupun pian masukkan anak pian ke pesantren yang paling baik, paling bagus, gurunya wali. Gurunya wali. Ini wali beneran ini, lain wali-walian ini. Wali bujuran ini, subhanallah. Tetap anak pian susah menjadi orang baik. Kenapa? Karena pian kada mau berusaha. Karena guru itu hanya ibaratnya guru itu tinggal ngisi wadah. Ini wadahnya kotor, pian kada bersihkan. Tugas bersihkan tugas orang tua kayak apa, jaga wadah ini. Adapun guru-guru itu tinggal ngisi. Diisi kopi rasanya nyaman, gelasnya bersih. Diisi susu nyaman, diisi. Tapi kalau gelasnya kotor, coba diisi kopi kada nyaman. Diisi susu apalagi? Warnanya kada nyaman dilihat, rasanya kada nyaman dirasakan. Nah, ini tugas kita sebagai orang tua, jaga wadah nih. Jaga anak kita jangan sampai kotor. Maka cara bersihkan itu dengan puasa Senin Kamis. Kotoran itu dari makanan yang syubhat atau makanan yang haram. Kotoran itu dari lisan kita yang kada terjaga. Kemudian cara bersihkan apa? Puasa Senin Kamis. Ini yang ketiga. Yang keempat pian usahakan dalam satu hari itu usahakan ada sholat sunnah yang harus jangan kita kada kerjakan. Apa? Tahajud, hajat, witir. Tahajud, hajat, witir kalau malam. Kalau siang duha. Jadi siang sholat duha walaupun 2 rakaat kalau pian awur sibuk. Karena malam tahajud walaupun 2 rakaat. Hajat 2 rakaat. Witir walaupun 1 rakaat. Kalau kami di pesantren, ulun ajak semua santri untuk sholat tahajud 4 rakaat. Kemudian sholat hajat 2 rakaat. Sholat witir 3 rakaat. Setiap malam 4 tahajud tambah 2 hajat berarti 6 ditambah 3 witir berarti 9. Kalau biar kada mampu, tahajudnya 2 rakaat, hajatnya 2 rakaat, witirnya 1 rakaat. Kalau kada mampu juga, tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat, hajatnya kada usah. Kalau kada mampu, misalkan, ya disolati aja dah. Masa kada mampu? Waktu Piala Dunia setiap malam bangun. Ini kita Masya Allah untuk anak kita dunia akhirat. Bukan untuk Piala Dunia, itu anak kita dunia akhirat. Untuk kebahagiaan anak kita dunia akhirat, untuk keberkahan anak-anak keturunan kita dunia akhirat. Maka jadikan diri kita ahli tahajud. Karena orang yang ahli tahajud itu pasti orang baik. Pasti, karena tahajud itu da'bus sholihin. Tahajud itu kebiasaan orang-orang soleh. Yang kada soleh kada dibangunkan sama Allah. Allah bangunkan malam-malam itu hanya orang-orang soleh, kekasih-kekasih Allah. Kok misalkan orang dibangunkan tapi kada tahajud, nah ini kada soleh kan. Apalagi yang kada dibangunkan sama Allah. Ini dibangunkan nonton bola.
Wah, ini ruginya luar biasa. Itu waktu-waktu yang mustajab. Pian angkat doa, pian minta sama Allah, ya Allah, jadikan anak ulun anak yang salih salihah, ya Allah. Jadikan anak ulun anak yang bisa ulun banggakan dunia wal akhirah, ya Allah. Jadikan anak ulun anak yang bisa ulun banggakan dunia wal akhirah, ya Allah. Jadikan anak ulun anak yang bisa mengangkat derajat ulun dunia wal akhirah. Jadikan anak ulun anak yang bisa membawa ulun dunia sampai ke surganya, ke surgamu, ya Allah. Jadikan anak inilah yang bawa ulun nanti ke surgamu, ya Allah. Itu doa kita panjatkan setiap malam. Waktu tahajud, kada mungkin Allah kada terima, pasti Allah terima. Dan anak kita nanti akan semakin harum dia. Harum. Udah bersih, kemudian harum. Supaya tambah harum lagi, yang kelima. Apa amalannya? Perbanyak sholawat, perbanyak Al-Quran, sholawat dan zikir. Al-Quran minimal 1 lembar, minimal, udah minimal dah itu, jangan dikorting lagi itu. Orang Banu Alawas itu terkenal suaranya harat-harat, ya kan. Kalau udah lomba MTQ Banu Alawas, semalam di Tabalong juara 1 mana? Sini kalau nggak salah. Iya sini. Banu Alawas. Tapi orang mana? Banu Alawas. Jadi jangan sampai MTQ-nya juara, Al-Qur'annya kalah. Loh, MTQ-nya juara tapi Al-Qur'an kada terbaca. Ini dolim ngaranya. Ayo, subhanallah, kita umat Islam masa baca Al-Qur'an setahun sekali, kapan Ramadan? Itu pun rame-rame di masjid. Ada semangka hadir, kada ada semangka kada hadir. Ya Allah. Ayo, bismillah. Al-Qur'an walaupun selembar, niatkan gasan anak. Dan jangan lupa setelah baca Al-Qur'an itu, nutup Al-Qur'an, pian doa setumat. Ya Allah, ulun baca Al-Quran, jadikan setiap kebaikan yang Engkau berikan kepada setiap huruf dalam Al-Quran ini, sampaikan kepada anak-anak ulun, ya Rabb. Minta sama Allah berkat Al-Quran. Karena 1 huruf Al-Quran kita baca itu Allah kasih 10 pahala. 1 huruf, 1 huruf. 1 lembar itu berapa huruf coba? Suah pian menghitung. Ulun kada suah, saking banyaknya itu. Coba 1 huruf 10. Kalau 1 lembar itu berapa ratus huruf, maka berapa ribu kebaikan yang kita kirimkan ke gasan anak kita. Biar anak kita kada usah tahu, tapi kita harus tahu kayak apa perjuangan kita mendidik anak-anak kita lewat jalur langit. Ini jalur langit ini, Allah nanti yang akan membimbing berkat Al-Quran yang kita baca, ya. Kemudian sholawat. Itu sholawat, kalau kita baca 1 sholawat, 10 sholawat Allah balas, 10 kebaikan Allah balas, 10 keburukan Allah hapus, 10 derajat Allah tingkatkan derajat kita. Dan keberkahan-keberkahan dan manfaat sholawat Allah akan sampaikan kepada anak-anak kita, cucu kita, anaknya cucu kita, buyut kita, sampai berapa keturunan Allah akan sampaikan itu. Mungkin pian-pian sekarang nyaman beribadah itu berkat sholawat datuk pian. Pian-pian nyaman bersedekah itu mungkin berkat sholawatnya datuk pian. Kita kada tahu datuk kita apa yang dulu sholawatnya kayak apa. Mungkin ulun bisa kayak ini berkat sholawatnya datuk, ulun punya datuk. Artinya datuk beramalan sholawat, maka anaknya, cucunya, buyutnya, ke bawah semuanya dapat berkahnya. Maka orang yang ahli sholawat Allah jadikan anaknya anak yang sholih sholihah. Kemudian zikir, terserah zikir apa. Ya minimal subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, imbah sholat 3, terakhir 3, 4. Itu jangan sampai ditinggal. Udah kita jadikan jalur langit ini sebagai cara kita bagaimana anak kita jadi anak-anak yang sholih sholihah. Yang pertama tadi apa? Makanan yang halal. Yang kedua, jaga lisan, jaga tulisan. Yang ketiga, puasa Senin, Kamis dan Ayamil Bid 13, 14, 15. Yang keempat apa? Salat sunnah, tahajud, hajat, witir, siangnya duha. Yang kelima apa tadi? Al-Quran, sholawat, zikir. Yang terakhir sedekah pagi. Sebelum matahari terbit pian sedekah. Jangan sampai matahari terbit pian belum sedekah. Diusahakan. Dan ulun semalam haji, ulun dikasih amalan. Salah satu kebiasaan Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Malik Al-Hasan di Makkah Al-Mukarramah. Beliau adalah gurunya guru-guru kami. Sidin punya amalan. Jadi kalau Sidin sholat itu, sholat sebelum
baru salam misalkan, salam, ini kaki Sidin belum dipindah, itu sopir Sidin sudah tolak, bawa duit, nukar roti tamis. Roti tamis itu sarapannya orang Arab. Kalau sarapan pian apa? Nasi kuning, ya kan? Kita nasi kuning, pecel atau apalah. Jar Sidin setiap pagi sedekah sarapan 10 atau 20 porsi dibagikan ke fuqara Mekah. Itu amaliyah Sidin sampai Sidin wafat, dan sekarang dilanjutkan oleh anak Sidin. Itu subhanallah luar biasa. Pilih cari orang-orang yang mungkin makan tapi kada belau, itu himungnya luar biasa. Nangis mereka mendapian kirimin nasi kuning, lauk ayam itu. Wah, masya Allah, lauk haruan apalagi. Wah, himung. Oh, ini alhamdulillah Ustaz, kami di sini banyak orang-orang sugih. Ya sudah pian keluar sedikit. Masa di sini gak ada orang miskin? Hah? Kita melihat oh itu orang nyaman. Kata siapa? Itu ternyata orang seminggu kada belauk makan. Wah, itu rumahnya alhamdulillah rumahnya bagus saja, berisi kendaraan. Kita kada tahu ekonomi orang. Pemasukan ada tapi hutangnya banyak. Jadi orang-orang yang kayak gitu loh kita himungnya orang, bahagianya orang, senangnya orang. Kada usah orang mendoakan kita. Orang himung gara-gara kita antari makanan pagi itu, subhanallah luar biasa. Ya, usahakan. Kalau kada mampu 10 bungkus 5, kada mampu sebungkus barang. Yang penting sedekah. Kalau kada mampu 1000 sehari. Pian punya celengan, pokok niatkan sedekah pagi. Kena sebulan sekali antarkan ke fakir miskin. Antarkan sedekah pagi. Nah itu 6 itu pian amalkan, niatkan mengamalkan 6 itu gasan anak cucu sampai nanti. Pokok anak keturunan kita. Maka Allah akan jadikan anak keturunan kita sampai hari kiamat, insyaallah anak keturunan yang salihin wa salihat. Dan semoga Allah kabulkan apa hajat-hajat ulun pian berataan, dan semoga Allah jadikan hajat-hajat kita hajat yang dikabulkan. Allah jadikan harapan kita harapan yang Allah wujudkan. Allah jadikan keinginan kita keinginan yang Allah wujudkan. Dan semoga apa yang kita bahas pada siang hari ini, yaitu 6 perkara tadi, Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya, sehingga dengan berkat 6 amaliyah itu Allah jadikan anak keturunan kita sampai hari kiamat. Allah jadikan anak keturunan yang bisa mengangkat derajat kita dunia wal akhirah, yang bisa membawa kita semuanya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa kama wa salafana salih fi mithli hadhihi qira'ah. Al-Fatihah. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. ولما نظم الفكر من ضراري الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة وسيلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحات رحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائلتين سيد المرسلين عبدك صادق الأمين سيدنا محمد الذي عمد رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل رايات دعواتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن قربي ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أتمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به
إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمن، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر وواله وظاهر وعم ببركاته وشرف جهده أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واغفر شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونسل على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة. تقبل الله منكم.